A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati untuk sama-sama belajar. Kembali kita meniti ke dalam diri dan kita akan selalu belajar untuk bagaimana mengenal diri. Seperti biasa kita akan memulai pembelajaran ini untuk menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak karena pikiran yang loncat ke depan atau loncat ke belakang itu membawa kita susah untuk fokus dan hanya ketika fokuslah pembelajaran itu akan bermakna untuk kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk hening. Mari kita meniti ke dalam diri, mari kita membuka hati kita dengan menghening. Menghening dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita sudah siap untuk belajar sama-sama. Tidak lupa bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, tetapi saya hanya berbagi, kita sama-sama belajar yang mudah-mudahan pembelajaran ini ada isinya, minimal menambah pengetahuan kita, tapi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pengetahuan, tapi kita transformasikan dari pengetahuan menuju akhlak dan perilaku kita yang lebih baik lagi. Mari kita nikmati perjalanan pembelajaran ini dan kita sama-sama untuk selalu membuka pikiran dan hati kita. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Kemarin sudah kita banyak hal sudah kita bahas gitu, dimulai dari kesadaran kita hadir ke sini ternyata kita hanya tamu, datang ke sini mau sekolah dalam tanda petik school of life, dan tentu saja kita sudah membahas tentang diri kita. Bahwa kita ini punya software dan hardware. Dan hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk membahas siapa diri kita, who am I? Siapa sih diri kita yang sejati? Apa sih kita? Terbuat dari apa? Untuk apa kita diberikan semua kelengkapan ini? Mari kita kupas tuntas, mari kita meniti ke dalam diri. Baik, seperti biasa izin saya pakai coret-coret untuk supaya mudah divisualkan pembelajarannya. Jadi buat yang ada di rumah juga bisa mengikuti dengan mudah. Oke, kita akan mengawali dengan pertanyaan ya seperti biasa ya. Who am I itu adalah siapa diri saya dengan man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Baik, kita akan mulai dari statement. Saya seperti biasa akan mengutip kitab suci Al-Quran. Di surat 57 ayat 3 itu dikatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Nah, yang jadi pertanyaan, perjalanan kehadiran kita ini kan tentu saja melalui banyak fase begitu. Karena manusia kan nggak tiba-tiba jadi langsung manusia, enggak. Selalu ada fase. Di mana proses itu selalu ada untuk mencapai hasil. Apalagi udah kita bahas bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang paling mulia dan sempurna. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai lebih menyadari lebih dalam lagi kesempurnaan kita ada di mana, kemuliaan kita ada di mana, sehingga kita bisa imbang, balance, kita adalah makhluk yang mulia dan sempurna. Baik, sekarang kita renungkan begini. Kalau dialah yang awal dan yang akhir, berarti semua berawal dari sang pencipta itu sendiri gitu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau saya kasih simbol bahwa semua datang dari tempat yang sama, let's say di sini ada Allah begitu. Berarti startnya dia, finishnya juga adalah dia. Datang dari Allah dan akan mau kembali ke Allah gitu kira-kira. Nah sekarang kita bicara tentang who am I. Kalau berbicara tentang who am I, seperti yang sudah dicontohkan, dan ini diulang-ulang supaya pengulangan itu akan membuat kita lebih paham gitu ya. Jadi pengulangan itu juga penting. Makanya banyak ayat di Quran kan yang diulang-ulang gitu. Karena menariknya ya, diulang-ulang aja suka lupa, apalagi nggak diulang-ulang gitu. Itu poin pentingnya. Makanya pengulangan itu penting. Berbicara masalah kehadiran manusia, manusia ini adalah memiliki tubuh fisik, tetapi tidak hanya tubuh fisik. Kita kemarin sudah bahas bahwa kita juga memiliki tubuh non-fisik dalam tanda petik. Maka ada bagian jasmani dan ada bagian rohani. Maka kalau kita mau gambarkan bagan dari
diri kita sebagai manusia, yang nanti kita akan mengerti kenapa ini disebut mulia dan sempurna, gitu kira-kira. Begitu kita terlahir ke semesta raya, melalui rahim perut ibu kita, gitu. Kita terlahir sebagai bayi. Disitulah kita terlahir sebagai yang namanya adalah jasmani, gitu kira-kira. Di mana jasmani ini nanti kita akan mengerti bahwa itulah yang disebut dengan yang namanya wadah. Maka kalau wadah itu pasti adalah sebuah kemasan. Maka kalau kemasan itu pasti ada isinya. Maka jangan lupa, jangan terlalu merawat wadahnya, tapi isinya nggak ikut dirawat, gitu kira-kira. Maka kita akan lebih memahami bahwa, oh ternyata jasmani ini hanyalah wadah dari sang isi. Jadi kalau berbicara ada wadah, ada isi, jadi kalau tadi ada Allah sebagai awal, dia menciptakan jasmani, inilah adalah raga kita, ini adalah wadah, gitu kira-kira. Di mana wadah ini pasti ada isinya. Isinya apa sih? Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa isi inilah sang diri sejati kita. Isi inilah yang disebut dengan yang namanya ruh. Maka saya ulang sedikit, di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruhku dan aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Jadi ini penting sekali untuk kita renungkan, untuk kita sadari. Kita ini bukan jasad yang dikasih ruh. Ya, saya ulang ya. Kita ini bukan jasad yang dikasih ruh, bukan. Tetapi kita ini adalah ruh yang dikasih kemasan. Berarti kalau kita ini adalah ruh yang dikasih kemasan, yang menjadi objek primernya ruhnya atau kemasannya? Tentu saja ruhnya. Ini primary. Sekundernya adalah kemasannya. Tapi seiring perjalanan kadang-kadang ketuker tuh. Yang primer disekunderkan, yang sekunder diprimerkan. Banyak orang hari ini ketakutan dalam tanda petik nggak bisa memberikan nutrisi tubuhnya. Tapi kadang-kadang cuek-cuek aja tuh kalau nutrisi rohaninya nggak pernah diisi gitu. Banyak orang mati-matian kerja untuk memenuhi tubuh fisiknya. Tapi maaf sekali, jangan-jangan untuk kebutuhan rohaninya nggak diperhatikan. Gitu ya. Simple aja, ini contoh sering saya pakai dan ini fakta dan realitas gitu. Kalau udah mulai ketemu temen gitu ya, yang mukanya mulai nggak enak gitu, yang udah mulai bete lah, berkerut dan seterusnya gitu, rata-rata begitu ditanya, kenapa? Pasti rata-rata kalau dalam case ini gitu ya, problemnya adalah salah satunya lagi nggak punya duit nih, bete banget mukanya gitu. Lagi banyak masalah nih, bete banget mukanya gitu kira-kira. Tapi saya jarang banget bertemu gitu ya, ketika mukanya bete, apa dan seterusnya. Begitu ditanya, kenapa? Lagi kurang mengerti rohani nih gitu. Itu jarang banget gitu. Lagi kurang mengerti kesadaran nih gitu kira-kira. Maka sekarang ketidaksyukuran itu balik lagi. Sangat bergantung kepada hal yang materialistik, yaitu jasmani. Maka yang memiliki bobot, beban di dalam hidup kita, itu adalah jasmani, itulah yang disebut dengan yang namanya materi. Maka kalau hidup berasa berat, melangkah berat, menjalani kehidupan yang berat, berarti jangan-jangan kita terlalu materialistik. Maka sudah saatnya kita berpindah haluan, tidak terlalu fokus kepada materi, tetapi masuk ke dalam kesadaran ruhani gitu kira-kira. Mudah-mudahan sampai sini ditangkap dulu ya. Mudah-mudahan sampai sini kita bisa memahami dulu. Oh ternyata diri saya yang sejati itu adalah ruh percikannya Allah, percikannya Tuhan. Maka sering dikatakan di surat 24 ayat 35, Allahun nur, aku adalah cahaya. Jadi sejatinya kita ini adalah cahaya yang dikasih kemasan. Kita ini adalah cahaya yang sedang diberikan bentuk wujud fisik gitu kira-kira. Maka dari cahaya akan kembali kepada cahaya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran.
Pertanyaan berikutnya, kalau kita adalah ruh yang sedang diberikan kemasan, kita datang ke sini dipilih untuk melakukan sebuah tugas dalam tanda petik. Oke, saya kasih contoh sederhana. Oh, ternyata diri kita ini berlapis-lapis nih. Jadi kalau saya sebut ini sebagai manusia, ternyata faktor paling luar manusia itu adalah jasadnya. Dan ternyata bukan hanya jasad nih yang kita punya. Ternyata bagian core atau inti dari kita, kehidupan kita itu adalah ruhnya. Oh, minimal sekarang kita udah tahu nih, saya punya jasad dan saya adalah ruh. Saya adalah ruh yang sedang diberi kemasan jasad untuk menjalankan tugas. Nah, gitu kira-kira. Pertanyaan berikutnya. Di mana-mana penugasan itu pasti ada satuan waktu. Pasti ada satuan waktu. Nggak ada penugasan yang selama-lamanya, nggak ada. Maka itulah kenapa hidup selalu dibatasi dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah ambang akhir dari penugasan kita. Setiap kita punya batasan waktunya masing-masing. Maka nanti akan kita bahas lebih dalam tentang waktu, betapa pentingnya sadar akan waktu gitu. Karena kita sekarang lagi bergulat dengan waktu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa perlu ada kematian? Kenapa sih manusia harus mati? Nggak hidup aja terus. Kenapa harus dikasih waktu? Karena semua penugasan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka banyak kitab suci mengatakan, emang kamu aku ciptakan main-main gitu kata Tuhan, kata Allah. Bahwa segala yang aku ciptakan ini pasti ada tujuannya. Dan nggak ada yang sia-sia gitu. Meskipun nanti kita akan mengerti, kehidupan ini juga disebut sebagai permainan. Tapi, permainan yang tidak bisa diisi dengan main-main, itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi, kayak ini banyak nanya supaya kita bangun nih, gitu. Karena biasanya pertanyaan itu menggugah kesadaran. Dan supaya kita sama-sama bisa saling belajar gitu ya, kira-kira. Apa yang dipertanggungjawabkan? Ingat waktu di awal tuh ada statement, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Yang akhirnya pertanggungjawabannya tidak membawa kita untuk pulang dalam keadaan baik gitu misalkan. Saya rasa kita semua pengen endingnya dalam keadaan husnul khotimah kan. Tapi kan dalam tanda petik husnul khotimah di ujungnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Pertanggungjawabannya harus baik gitu. Maka kenapa sih kita harus waspada dalam melakukan apapun? Karena mengingat bahwa apa yang kita lakukan selalu terrecord, tercatat sebagai pertanggungjawaban kelak gitu kira-kira. Nah, ini yang paling penting. Apa yang dipertanggungjawabkan? Apakah jasad kita? Apakah ruh kita? Dan mungkin ini juga sesuai dengan studi gitu ya. Banyak yang belum bisa membedakan mana jasad, mana ruh, dan mana yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita akan lebih dalam lagi nih. Ternyata kalau kita berbicara jasad, jasad itu expirednya di tempat pemakaman umum selesai. Karena jasad terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah. Jadi bukan masalah jasad nih yang dipertanggungjawabkan. Karena waktu kita bahas software dan hardware, tangan ini melakukan sesuatu bukan karena kehendak tangan, tetapi kehendak software yang mengendalikan tangan. Maka tangan ini hanya alat, tergantung programnya. Kalau programnya baik, tangannya akan baik. Programnya buruk, tangannya akan digunakan untuk keburukan. Maka selalu ada dua mata uang gitu. Ada baik dan buruk dalam sesuatu gitu. Nah, berarti yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan faktor fisiknya, tetapi programnya. Dan program itulah yang namanya adalah bukan ruh, bukan jasad yang dipertanggungjawabkan, tetapi inilah yang disebut dengan yang namanya jiwa. Atau dalam bahasa Arab disebut nafs. Maka kenapa konteks mati selalu diidentikan dengan nafas? Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan, mengalami yang namanya maut atau kematian itu sendiri. Gitu. Oke ya, sampai sini minimal kita ngerti dulu. Oh, ada jasad, fisik. Oh, ada jiwa, programnya. Oh, ada ruh,
esensinya. Dan ketiga hal ini menyatu dalam diri kita, itulah yang disebut dengan yang namanya mulia dan sempurna. Kesempurnaan kita karena ada 3 part penting, yaitu jasad, jiwa, sama ruh. Pernah dengar ya bahwa kematian itu adalah dicabutnya nyawa. Jadi kematian itu urusannya sama nyawa. Nah terus kalau kita balik ke catatan tadi, nyawa ada di mana ya? Kok di sini cuma ada ruh, jiwa, sama jasad? Ternyata yang disebut tekan dengan nyawa atau senyawa adalah perpaduan antara ruh sama jiwa. Itulah yang disebut dengan yang namanya nyawa. Maka kalau orang dicabut nyawa, dia meninggal. Tapi kalau jiwanya aja yang dalam tanda petik dicabut, dia bisa dalam keadaan tidur. Maka setiap malam sejatinya kita mengalami kondisi di mana jiwa kita sedang digenggam oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah atau oleh Tuhan. Maka waktu tidur, program kita nggak nyala. Maka nggak ada orang yang bisa berbuat jahat, nggak ada orang yang bisa berbuat baik dalam keadaan tidur. Gitu ya. Pada tahapan ini, setidaknya kita ngerti dulu, oh ada jasad, oh ada jiwa, dan oh di situ ada ruhnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Di surah 17 ayat 36 itu dikatakan, janganlah melakukan sesuatu yang kamu tidak mengerti atau tidak tahu pengetahuannya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Berarti kita mengerti bahwa hasil dari apa yang didengar, dilihat, dipikirkan, itulah yang akan menjadi program jiwa kita. Maka nanti kita akan mengerti setiap proses pembelajaran hidup kita sejatinya hanya untuk membersihkan jiwa kita. Karena hanya jiwa yang bersihlah yang bisa pulang dalam keadaan husnul khotimah. Semakin kita mau membersihkan jiwa, semakin tingkat kedewasaannya naik, udah pasti. Maka itu nanti akan berkaitan sama jiwa kita. Oke, sekarang kita pakai analogi yang lebih simpel supaya kita bisa lebih mengenal perbedaan dari yang 3 ini. Oke, saya akan pakai gampang aja ya, supaya pemirsa di rumah bisa mulai mengaplikasikan dalam kerangka berpikirnya, dan bukan hanya jadi tahu, tapi bisa mulai benar-benar merasakan gitu. Itu poin pentingnya. Oke, saya kasih contoh sederhana nih. Saya rasa hari ini nggak ada orang yang lepas dari handphone misalnya. Kalau ini anggap aja handphone gitu kira-kira. Kan handphone juga kalau dianalogikan mirip sama kita tuh. Miripnya di mana? Ada bagian hardware, ada bagian software. Nggak mungkin handphone hardware tapi nggak ada softwarenya, nggak mungkin. Oke, sekarang kita analogikan sederhana. Bagian paling luar handphone itu namanya adalah casing. Oke? Saya kalau cuma punya casing, ya jelas-jelas nggak bisa nelpon lah. Orang cuma punya casingnya doang, nggak mungkin bisa nelpon. Maka casing itu akan dianalogikan sebagai jasad. Oke? Casing itu dianalogikan sebagai jasad. Sekarang kalau yang namanya handphone, ya dia harus punya power dong, harus punya energi dong. Maka semua handphone pasti perlu yang namanya baterai. Baterai itu adalah sumber hidup. Sang hidup. Energi. Maka sang hidup atau energi itu dianalogikan sebagai ruh. Maka ruh, sang hidup, energi atau cahaya itu kita analogikan sebagai baterai yang membuat kita hidup. Jadi kalau nggak ada ruh, kita nggak hidup. Bahkan nanti kita mengerti bahwa kita adalah sang hidup itu sendiri gitu. Tapi sekarang casingnya ada, baterainya ada, apakah udah bisa nelpon? Belum. Kenapa? Belum ada yang bisa menghubungkan kepada provider. Itulah yang disebut dengan yang namanya SIM card. Kecil, tapi potensinya besar banget. Nggak ada SIM card, nggak ada keterhubungan sama provider, nggak bisa kita saling berkomunikasi. Itulah dianalogikan sebagai yang namanya jiwa. Kalau seandainya kita tidak punya SIM card, tidak ada yang akan menghubungkan kepada provider. Si jiwa inilah nanti yang akan menjadi penghubung. Si jiwa inilah yang nanti yang akan menjadi core system di dalam kehidupan kita,
di mana si jiwa inilah nanti, SIM card inilah nanti kalau kita berbicara masalah handphone yang akan dimintai tagihannya. Dan nanti kita akan mengerti keterhubungan ini tergantung dari tingkat hikmah tergantung dari perbuatan baik, maka pulsa kebaikan itulah yang akan menentukan jiwa kita akan bersih atau jiwa kita akan tetap kotor. Itu adalah pilihan kita. Jelas ya? Maka selalu kita sama-sama memberi semangat untuk memperbaiki jiwa kita. Dengan cara apa? Kebaikan. Ingat, begitu kita berbuat baik, itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Untuk siapa? Untuk jiwa kita. Karena ternyata ketika kita berbuat kebaikan, sejatinya kita sedang membersihkan jiwa kita agar komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah semakin lebih baik, agar si handphone yang kita miliki itu bisa bermanfaat sebaik-baiknya. Itu poin pentingnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita terlalu banyak mengurus jasmani. Ya mungkin maaf banget ya kalau sekarang yang dipikirin skincare-nya apa gitu. Tapi kan soul care-nya juga penting untuk kita sadari gitu. Karena skin yang glowing itu ternyata ditentukan dari soul yang glowing juga. Karena begitu glowing dari luar itu datang dari cahaya di dalam. Di mana konteksnya adalah bagaimana kita memberikan nutrisi jiwa kita masing-masing. Dan nutrisi jiwa kita masing-masing itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu, di tahapan ini, penting sekali untuk menyadari bahwa satu, kita bukan hanya makhluk fisik, kita bukan hanya jasad kemasan yang kalau lagi bercermin kita ngelihat tubuh kita, bukan hanya itu. Itu hanyalah wadahnya. Tapi yuk kita mulai menyadari terhadap isinya tuh apa sih. Sehingga perjalanan materi menuju kepada perjalanan rohani itu ternyata penting banget. Oke, saya kasih contoh sederhana. Orang yang punya kesadaran hanya jasmani berbeda dengan orang yang punya kesadaran terhadap jiwanya. Maka, kalau mengolah hanya jasmani, itulah yang disebut dengan yang namanya ritual. Selesai. Olahraga. Hanya mengolah raganya. Maka kan kalau kita berbicara masalah ritual, dalam tradisi Islam misalkan yang paling sangat kental adalah sholat gitu. Boleh jadi orang sholat hanya menggerakkan jasadnya, tapi tidak membawa jiwanya ketika dia sholat. Oleh karena itu, yuk kita mulai memupuk ritual kita dalam kondisi jasad, dan juga jiwa kita dalam konteks yang namanya spiritual, sehingga antara ritual dan spiritual ini menjadi balance. Sehingga jelaslah kalau kita ini adalah mulia dan sempurna, karena kita memiliki jasad, jiwa, sama ruh. Dan mari mulai care terhadap rohani kita untuk selalu kita berikan nutrisi sebagai bekal pulang yang husnul khotimah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.